ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu setelah beberapa bulan. Dan ini sebuah nikmat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu, tidak ada yang mempertemukan kita kecuali apa? Agama Allah. Yang mempertemukan kita adalah dalam rangka menuntut ilmu, berbuat ketaatan. Anda rasa rata-rata atau hampir semua di antara kita niatnya ke sini adalah apa? Belajar, menuntut ilmu, beribadah, ketaatan, betul? Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini di salah satu tempat yang mulia ini, kelak Allah kumpulkan kita semua di surga. Amin amin. Allahumma amin. Adapun yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita mempelajari kiat-kiat agar kita memiliki kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbuna Jalla Jalaluh memiliki salah satu namanya atau sifatnya adalah Tabarak. Apa? Salah satu sifatnya apa? Tabarak. Apa artinya Tabarak? Tabarak artinya memiliki banyak keberkahan, penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala di dalam sebuah ayat berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki dan Allah pilih dari ciptaannya. Allah menciptakan tempat, Allah jadikan beberapa tempat lebih afdal dari tempat yang lainnya. Contohnya di Makkah, Madinah, di Al-Quds, di kompleks Masjidil Aqsa. Tempat-tempat ini lebih baik dari tempat-tempat lain. Walaupun mungkin tempat lain bangunannya lebih bagus. Walaupun tempat yang lain lebih kita cintai karena itu tanah kelahiran kita misalnya. Ya, walaupun itu berarti salah, kita harus lebih cinta. Ya. Cinta dalam konteks kita mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencintai negerinya Nabi misalnya. Mencintai kota Madinah misalnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya dan Allah pilih di antara ciptaannya mana yang lebih afdal dari ciptaan yang lainnya. Allah pilih waktu tertentu lebih afdal dari waktu lainnya. Allah jadikan sepertiga malam terakhir lebih afdal daripada waktu pada maghrib misalnya. Allah jadikan waktu ketika turunnya hujan lebih baik karena diberkahi ketika turunnya hujan ketimbang ketika waktu tidak turunnya hujan. Oleh karena kita disunahkan memperbanyak atau memanjatkan banyak-banyak doa kepada Allah karena doanya mustajab di saat turunnya hujan. Kita tahu bahwasanya Allah ciptakan berbagai macam dan jenis buah. Tapi kita tahu buah yang penuh keberkahan apa? Kurma, zaitun. Walaupun mungkin secara rasa mungkin kita lebih suka anggur, mungkin kita lebih suka jeruk misalnya, dan lain sebagainya. Tapi itulah keberkahan ikhwatal iman, sebuah rahasia Allah yang Allah pilih daripada ciptaannya. Coba antum lihat minyak zaitun, antum sebelahin sama minyak kelapa atau minyak ibu-ibu di dapur, minyak goreng. Secara look, kelihatannya mungkin
Tapi apakah manfaatnya sama atau tidak? Berbeda. Manfaatnya itu udah beda. Tapi terlepas dari manfaat itu semua, kita mencintai zaitun, kita berharap barakah dari mengkonsumsi zaitun atau minyak zaitun, ya. Karena Allah bersumpah dengannya watini was zaitun. Itu kita semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun manfaatnya itu adalah sebuah bonus, hadiah, ya. Karena kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena kita mencintai apa yang Allah berkahi. Ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah. Akan tetapi menetapkan sesuatu sebagai sumber keberkahan itu tidak bisa sembarangan, ya. Kita mau bilang air di gelas ini berkah. Kenapa? Oh, karena ini airnya dari Jepang misalnya. Kan gak ada dalilnya, Pak. Itu berarti kita sembarang, ya. Kita menentukan air, kita bilang air Zam-Zam, air yang diberkahi. Ya memang kenyataannya seperti itu. Coba antum bayangkan, air Zam-Zam itu dari zaman kapan? Nabi Ismail, ya. Pernah habis nggak itu? Subhanallah, habis. Ya, itulah barakah. Ya. Apa makna barakah itu sendiri? Barakah artinya ziyadatu wan nama, ya, bertambah dan bertumbuh. Ini biar gampang diingat, bertambah dan bertumbuh. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Dan kebaikan yang bertambah atau bertumbuh itu menetap dalam waktu yang lama. Itulah arti keberkahan. Diambil dari kata barakal ibil, ya, onta yang berderang. Onta itu kalau duduk berderang lama, Pak, berjam-jam, ya. Ketika sebuah kebaikan ada pada seseorang atau pada suatu benda, dan kebaikan itu berumur lama, maka itulah yang dinamakan berkah. Oke. Walaupun menurut mata orang lain mungkin orang menganggap itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit, tetapi ketika di sisi Allah itu adalah sesuatu yang baik, maka itulah sesuatu yang diberkahi. Bisa dipahami semuanya? Barakallahu fiikum. Baik. Lalu apa saja kiat-kiat seorang muslim di dalam hidup ini mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah dengan bertakwa. Dengan apa? Bertakwa. Kenapa dengan bertakwa? Setiap ustaz ngomong takwa, setiap khatib Jumat ngomong takwa. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dengan takwa seseorang itu mendapatkan ketenangan hidup, ya. Dengan takwa seseorang mendapatkan kebahagiaan. Dengan takwa seseorang memiliki bekal, sebaik-baik bekal yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita berusaha menjalani apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin, semampu kita. Kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah haramkan, hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya Allah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, dua ini syaratnya, beriman dan bertakwa. Kata Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Coba kita lihat kekayaan alam kita, jemaah. Di Indonesia apa yang gak ada seperti alam? Emas ada, timah ada, uranium ada, nikel ada. Nah, sekarang orang pada bikin
mobil listrik, bahan baku baterainya dari Indonesia. Kalau seandainya penduduk Indonesia semuanya bertakwa kepada Allah, ini umurnya sumber daya alam gak akan habis. Ketemu lagi. Terus. Tapi apakah kita akan bertakwa? Apakah mereka akan bertakwa? Ya. Jemaah rahimakumullah, inilah takwa. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan pada hal-hal yang kecil karena ketakwaan kita, ataupun pada hal-hal yang besar menurut mata kita. Kemudian kiat yang kedua jemaah rahimakumullah adalah beristighfar dari dosa-dosa kita. Beristighfar dari dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang hidup tidak berdosa? Sehari aja. Ada atau tidak? Wallahi tidak ada ya. Tidak ada. Kita semua setiap hari, setiap jam, ya, gak lepas dari perbuatan dosa. Ya. Bahkan kita diam aja. Kita diam. Mulut kita diam. Kita gak komentarin orang. Kita gak ghibahin orang. Pikiran kita suudzon kepada orang. Dosa atau tidak? Dosa. Ya. Belum lagi lisan kita, belum lagi tangan kita, dan seterusnya. Mata kita, telinga kita. Apakah kita nyaman mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Apakah mulut kita bisa mengingkari orang yang berbuat ghibah di depan kita? Biasanya kalau ada orang ghibah, kita ikut duduk bareng. Atau ketika terjadi di majelis kita nggak berani mengingkari, malah kita nyaman, walaupun kita tidak mengatakan hal tersebut, kita berdosa bareng sama mereka, Pak. Maka kita butuhkan istighfar, jemaah. Tidak hanya bertaubat, tapi beristighfar. Apa bedanya? Istighfar dan taubat apa bedanya? Bisa jadi kalau taubat itu dibutuhkan ketika kita melakukan dosa, ya, dosa besar yang membutuhkan taubat khusus. Adapun istighfar ketika kita belum taubat, kita tetap harus beristighfar. Taubat itu ada beberapa syarat. Ya, di antara syaratnya apa? Kita meninggalkan, melepaskan dosa itu. Kita berlepas dari dosa itu. Ya. Bukan dikurangi porsinya, bukan diminimalisir, tapi ditinggalkan. Dan bertekad kuat untuk tidak kembali. Dan menyesal. Banyak. Itu di antara syarat-syarat apa? Taubat. Tapi kalau istighfar bisa jadi dia belum taubat. Tapi dia harus mengiringi dosa-dosa yang dia perbuat setiap hari dengan apa? Dengan istighfar. Nabi Nuh alaihissalam masih dakwahin kaumnya. Berapa lama? 950 tahun. Dia mengatakan, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang malam. Mereka tak mau dengar. Ya. Mereka malah menutupi telinga mereka. Yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh cuma beberapa gelintir orang aja, beberapa puluh orang aja. Kebayang gak? Dakwah 950 tahun. Kalau kita mungkin kita udah putus asa di tahun pertama, tahun kedua. 950 tahun. Sampai akhirnya Nabi Nuh suruh kaumnya suruh taubat, suruh istighfar, suruh kembali kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan apa? Yursilis samaa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan kalian harta. Wa banin. Allah berikan kalian anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Sungai-sungai. Berbagai macam kenikmatan oleh sebab istighfar. Tapi kaumnya enggak mau. Apa yang terjadi?
meninggal semua kecuali beberapa gelintir orang yang beriman dan hewan-hewan yang Allah selamatkan secara berpasang-pasangan ke kapal Nabi Nuh. Bayangkan Allah dengan sebab yang sama Allah turunkan hujan juga, tapi akibatnya berbeda. Kemudian di antara asbab yang mendatangkan keberkahan adalah berdoa meminta keberkahan itu sendiri. Dan ini kita seringkali masih lalai, padahal ini sangat mudah dilakukan. Apakah ada di antara kita yang bilang berdoa itu sulit? Pak, kalau kita disuruh nyari, ada tempatnya, ada wadahnya keberkahan misalnya, itu sulit. Kita disuruh berdoa, minta sama Allah, ya. Kayak anak kecil minta duit ke bapaknya, kita disuruh minta. Masa berat minta? Subhanallah, Rasulullah SAW selalu mendoakan orang-orang di sekitarnya untuk keberkahan. Di antaranya ketika datang Anas bin Malik sama ibunya mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas yang akan bantu-bantu di rumahmu ya Rasulullah. Ini anakku Anas, dia mau bantu-bantu Rasulullah. Tolong doakan anakku ya Rasulullah. Seorang ibu mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya. Rasulullah mendoakan Anas, Allahumma akthir ma'alahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita ya Allah. Berkahilah ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anak keturunannya, dan berkahilah apa yang Kau berikan kepada Anas. Berlangsung beberapa lama Anas melayani, membantu-bantu di rumah Rasulullah SAW. Sampai kemudian Anas dewasa, Anas menikah, ya. Dan di masa Khulafaur Rasyidin terjadi penaklukan-penaklukan, betul? Sampai ke Persia, sampai ke Kufah, ya, ke Irak, ke Basrah, ya. Diriwayatkan bahwasanya Anas jadi orang yang paling kaya di kota Kufah, dan jadi orang yang paling banyak anak keturunannya. Diriwayatkan anak dan cucunya jumlahnya sampai 100 orang. Siapa yang udah punya cucu di sini? Nah, kalau cucunya lebih dari 40 kira-kira masih hafal nggak? 100 orang anak sama cucunya jumlahnya. Allahu Akbar. Ini dampak efek daripada doa ketika kita minta keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga satu kejadian yang luar biasa, ya, peristiwa dalam sebuah rumah tangga yang terjadi pada rumah tangganya Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Nabi yang mulia, memiliki seorang istri yang saleh yang bernama Ummu Sulaim. Bernama siapa? Ummu Sulaim. Abu Talha ini, ya, diapalin nanti anak tanya si hadiah. Ya, kalau kan bisa jawab dapat hadiah nih dari panitia hadiahnya. Wah, langsung serius semua. Masya Allah. Abu Talha dan Ummu Sulaim ini diuji, anaknya sakit parah. Anaknya sakit. Satu hari Abu Talha keluar rumah dalam keadaan berpuasa, kemudian dia pulang, ya, di malam hari. Dia tanya istrinya, bagaimana anak kita keadaannya? Anaknya sakit. Kata istrinya, alhamdulillah dia sudah lebih tenang. Padahal anaknya baru meninggal, Pak. Anaknya baru meninggal. Dia bilang dia sudah lebih tenang, maksudnya sudah wafat. Tapi dia belum kepingin bahas ke arah situ dulu. Orang baru pulang rumah, capek, puasa, belum makan. Istri cerdas ini, Pak. Ya. Kemudian apa? Disiapin dulu makan malam. Suruh makan dulu. Habis itu didandan buat suaminya. Didandan yang cantik sampai kemudian terjadi hubungan biologis, Pak. Habis itu diajak ngobrol suaminya. Oh ya Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang minjemin barang sama orang lain? Terus datang waktunya dia buat balikin tuh barang.
Dia bersegera mendatangi Rasulullah SAW. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya begini. Rasulullah nggak banyak komentar. Masalah rumah tangga. Ya. Pada akhirnya intinya apa? Perkataannya Ummu Sulaim baik atau tidak? Baik. Menyadarkan suaminya agar sadar bahwa seluruh kenikmatan kita milik Allah dan suatu saat Allah akan ambil. Rasulullah hanya mendoakan mereka, barakallahu lakum fi ghabin lailatikum. Semoga Allah memberkahi hubungan kalian tadi malam. Singkat cerita, Ummu Sulaim hamil. Lalu punya anak. Anaknya diberi nama Abdullah. Dan Abdullah tumbuh menjadi pria dewasa, menikah. Abdullah punya anak banyak. Abdullah punya anak 9 orang. Apa yang istimewa? 9-9-nya hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, Rasulullah kalau udah doain keberkahan, itu keberkahan gak cuma buat orang kita doang, buat anaknya, buat cucunya dapat semua. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi jangan pernah kita anggap ini hal kecil, hal remeh, jangan. Hari ini aku udah belum doain istri aku. Dia masak, dia nyuci dapur, ya, semua diurus, anak mandi, sekolah nggak telat, ya. Dia kerjain semua pekerjaan di rumah. Antum pulang kerja, dia harus senyum. Ahlan suamiku, bagaimana? Capek gak di luar? Dia juga capek padahal. Ya, pernah gak itu doain istriku, mudah-mudahan Allah berkahi kamu? Ya. Pernah gak kita doain anak kita? Nah, semoga kau jadi anak yang diberkahi sama Allah. Semoga Allah berkahi kamu ya nak. Atau kita berdoanya, mudah-mudahan nanti kamu jadi anggota DPR ya nak. Repot kalau begini. Atau mudah-mudahan nanti kamu jadi menteri ya, kamu mudah-mudahan nanti sukses jadi orang besar nanti di masa depannya. Kadang-kadang hal-hal dunia aja yang kita minta, subhanallah. Padahal wallahi alazim, dunia yang antum miliki sebanyak apapun, belum tentu yang banyak itu berarti berkah. Tapi kalau ada orang memiliki harta benda duniawi yang banyak, tapi dia larikan semuanya ke jalan Allah, ya, itu berkah. Dia berusaha bagaimana caranya harta ini untuk jadi kendaraan kebahagiaan dia di akhirat. Itu baru. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf, salah seorang pengusaha di kalangan sahabat Nabi. Ya. Tapi beliau ini perintis bukan pewaris. Ya, dari istilah begitu sekarang. Perintis bukan pewaris juga nggak apa-apa, halal harta warisan Pak. Cuman ceritanya Abdurrahman bin Auf ini apa? Hijrah ke Madinah, dia tinggalin asetnya Madinah. Dia tinggalin bisnisnya di Mekah. Dia tinggalin rumahnya, peternakannya, dan lain sebagainya, tinggalin semua. Bawa baju doang ke Madinah Pak. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar, ya, yang bernama siapa kalau Anas bin Rabi' atau siapa. Tapi ini orang kaya juga di kalangan Ansar. Jadi orang-orang muhajirin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka semua dipersaudarakan satu sama lain. Ya. Ada yang dapat saudaranya baik, ya, atau kaya, ada yang dapat saudaranya biasa, miskin, dan itu dipersaudarakan. Mereka aslinya nggak punya hubungan darah, nggak punya hubungan nasab. Ini dipersaudarakan sama Anas bin Rabi. Anas bin Rabi udah kaya, baik. Dia bilang, kalau kau mau wahai Abdurrahman bin Auf, untuk kamu mulai bisnismu, untuk kamu mulai berdagang, saya split harta saya, setengah buat Anda, setengah buat saya. Kalau kau mau nikah dan belum ada calonnya, saya bisa selesaikan salah satu istri aku. Kau pilih siapa yang paling cantik, yang paling kau suka. Ini
Sampai Allah puji sifatnya penduduk Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Penduduk Madinah memiliki sifat itsar, mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain dulu, udah kepentingan saya gampang. Ini sifat yang jarang sekali, Pak. Dan ini penduduk Madinah begitu orangnya. Ya, gak satu orang, penduduk Madinah, orang-orang Ansor seperti itu sifatnya. Suatu saat, ya, Abdurrahman bin Auf yang merintis karir baru di Madinah ditawarin seperti itu. Kira-kira kalau kita yang ditawarin gimana? Oh ya, kita bagi dua. Anak punya modal sekarang. Ya, enggak. Dulu dari ada tunjukin dia pasar di mana. Dia mulai maklaran, Pak. Dia pergi ke pasarnya orang Yahudi. Dia jadi maklar di situ. Ya. Dia beli barang, tempo, ya bayarnya pagi-pagi, sore-sore dia bayar cash dari hasil penjualannya. Ya. Terus. Satu hari ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya Abdurrahman bin Auf ada bekas parfum. Jadi masyarakat Arab itu punya tradisi parfumnya wanita itu warnanya pekat. Ya. Ada bekas parfum, wah udah nikah. Ya kan? Rasulullah nggak dengar Abdurrahman bin Auf nikah. Kemudian apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya sudah nikah ya Rasulullah. Saya sudah nikah. Kemudian Rasulullah cuma mendoakan Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka awlim walau bisyah. Ya, semoga Allah memberkahimu wahai Abdurrahman bin Auf. Rayakanlah pesta pernikahanmu walaupun cuma menyembelih seekor kambing. Ya, itu pesan Rasulullah SAW. Intinya doa keberkahan ini. Itu setelah itu jual belinya bisnisnya Abdurrahman bin Auf melesat dari nol, Pak. Dari nol. Itu luar biasa. Jadi orang yang sangat kaya, tapi juga sangat dermawan. Karena itulah keberkahan. Kalau dia jadi orang kaya aja belum tentu, ya nggak? Tapi ini pertama doanya Rasulullah, doa keberkahan. Ya, Abdurrahman bin Auf sudah jelas mendapat keberkahan karena doanya Rasulullah mustajab. Walaupun cuma sekali langsung. Kalau kita mungkin harus berkali-kali berdoa, tapi nggak ada masalah. Kita harus setiap hari meminta keberkahan terus. Ya Allah berkahi anakku, ya Allah berkahi istriku, ya Allah berkahi waktuku, berkahi umurku, berkahi pekerjaanku, berkahi penghasilanku dan seterusnya. Kita minta keberkahan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya. Pernah satu saat Abdurrahman bin Auf mengumpulkan Ahlu Badr. Siapa Ahlu Badr? Peserta perang Badar. Ya. Jadi itu grade sahabat yang paling top. Dianggap yang paling senior. Walaupun umurnya masih muda, tapi dia ikut perang Badar. Angkat topi semua istilahnya, Pak. Ya. Ada 300 sekian, tapi pada saat itu kurang lebih yang hidup tinggal 100 orang. Peserta perang Badar. Abdurrahman bin Auf pengen kasih hadiah. Ya. Bikin parfum kalau kita begini. Ya. Abdurrahman bin Auf kasih apa? Kan di data ternyata 100 orang yang masih hidup. Abdurrahman bin Auf kasih masing-masing orang 400 dinar. Coba 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti kalau 400 dinar, berapa siapa yang jago gitu? Berarti dia membagikan 40.000 dinar, kan gitu? 400 kali 100 orang kan? 40.000 dinar, 160 kilo emas berarti kan? Minimal. Ya, kalau sekarang 1 kilo emas 2M ya berarti 320 miliar, Pak. Sekali. Itu hadiah sih, Pak. Gimana zakatnya wajib? Itu sifatnya hadiah. Gimana zakatnya kira-kira? Gimana sedekahnya dia harian kita nggak tahu. Betul? Itulah doa keberkahan ikhwan. Jangan kita
itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang remeh dah. Wallah. Tiap hari kita harus berdoa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang udah sebaik itu saja, Abdurrahman bin Auf, ya, di masa tuanya dia pernah lagi tawaf. Ada orang dengar dia doanya apa? Allahumma inni syuhha nafsi, ya Allah aku berlindung dari sifat kikir, ya Allah. Ya Allah aku berlindung dari sifat kikir. Dia sedermawan itu, doanya masih apa? Berlindung dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit. Nah, banyak istilahnya Pak. Tapi istilah ini gak ada yang enak dengar. Kikir, bakhil, pelit, medit. Didengar gak ada yang enak, bener ya? Orang pelit itu musuhnya banyak Pak. Dirinya sendiri itu gak suka ada yang gitu. Betul? Ini orang seperti Abdurrahman bin Auf, salah satu contoh orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mulai dia hijrah, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan apa? Asetnya, hal-hal yang dia cintai untuk apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keberkahan dalam berbagai hal, keluarga, harta, kehidupan luar biasa. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kiat berikutnya adalah dengan kita mencari sumber yang halal dari pendapatan kita, mencari sumber yang halal, ya, sumber yang baik. Kita beri nafkah anak istri kita jangan dari hal-hal yang haram, yang syubhat pun jangan, syubhat aja jangan. Yang hukumnya masih meragukan, tinggalkan. Kalau kita mau selamat seperti itu, ya, ini kira-kira halal nggak ya? Kira-kira saya ngambil hak orang nggak ya? Kalau kira-kira seperti itu, tinggal. Mau apa sih? Ya. Emang kalau kita nggak ambil kita jadi miskin gitu? Ya kalau miskin berapa lama sih? Kita nggak hidup selamanya ya kawan. Kita tidak hidup selamanya. Umur kita paling 60, 70, 80 pergi. Ya, pergi kita. Kita tinggalin semua yang kita cari. Benar nggak? Ya. Yang kita bawa itu yang kita sedekahkan. Yang kita bawa ke akhirat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka yang memiliki khiyar, ya khiyar majlis, ya khiyar ketika mereka belum berpisah. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau orang yang jual belinya itu jujur, dia diberkahi. Dia transparan, dia kasih tahu ini barang saya kekurangannya A, B, C, D. Kasih tahu. Apalagi orang yang jual barang second, nah ini dijamin ori, mesinnya masih segel, padahal udah dibongkar 10 kali makan servis. Ya, jual beli mobil, ada jamin ini mobil perawatan, ya. Kilometernya ori, dia nggak tahu itu ori apa enggak. Kilometernya nggak putar, dia nggak tahu. Dibilang mana jamin, dia nggak tahu, dia juga beli sama orang second. Mobilnya cakep, ajib, lempeng, padahal bekas laka misalnya. Jujur atau tidak? Berkah atau enggak? Enggak berkah. Ada untungnya 1 kali transaksi 50 juta. Enggak ada berkah. Enggak ada. Dicabut sama Allah. Dicabut. Dan itu berbahaya. Kalau Allah sudah cabut keberkahan dari kita, ya Allah, a'udzubillah. Ya, kalau Allah sudah cabut itu keberkahan, terus kita mau dapat apa? Ya. Nanti mungkin dari 50 juta yang kita dapat dari faedah jual beli tadi, mungkin larinya ke rumah sakit, ya. Mungkin larinya ke bencana lebih besar bahkan. Boleh ya, itu mengerikan. Kata Rasulullah, wa in katama wa kadzaba, kalau mereka dusta dan mereka menyembunyikan aib dari barang dagangannya, cabut keberkahan.
kita mendapat keberkahan pada harta kita, ya, kita itu kalau cari rezeki itu nggak tamak, nggak rakus, ya, tidak apa? Tamak. Rasulullah SAW pernah menasihati Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Siapa Hakim bin Hizam? Ponakannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ponakannya istrinya Nabi. Beliau ini mengalami setengah umurnya di masa jahiliyah, setengah umurnya di masa Islam. Umurnya 120 tahun. Jadi 60 masa jahiliyah udah kenyang dia, ya. 60 di masa Islam. Setelah dia masuk Islam, Rasulullah memberikan dia hadiah, ya, biasa yang disebut mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan, ya. Dikasih 100 ekor unta sama Rasulullah. Kata dia kurang, minta lagi, dikasih lagi. Rasulullah nggak pernah nolak pemberian. Rasulullah ada orang minta nggak pernah nolak. Kalau ada dikasih, ya. Dia minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nasihati, Rasulullah kasih masukan. Ya Hakim, inna hadzal mal khadira hulwa. Wahai Hakim, sesungguhnya harta benda dunia ini hijau dan lezat, ya. Hijau dipandang mata dan lezat untuk dicicipi. Betul atau tidak? Harta benda dunia itu disedap, dipandang itu sedap, Pak. Hatta kita tidak bisa menikmatinya. Contoh, orang tua miliarder, umurnya udah 80, 90 atau 80, udah di kursi roda, kalau udah bisa kemana-mana. Pagi-pagi dia lihat ke garasi mobilnya. Dia bisa pakai kan? Gak bisa. Ya. Dia mau naik aja dia harus dipapah, digotong. Kalaupun dia mau itu juga. Tapi masih dia merasa memandangi aset-aset dia apa itu tenang. Kayak mau hidup selamanya dia. Betul nggak? Iya kan? Itu dia nggak bisa nikmati, apalagi orang yang bisa menikmatinya. Ya. Contoh, orang biasa hidup susah, tiba-tiba ya jebret di ATM dapat ada apa? Ada saldo 100 juta. Biasa susah. Pas gaji, pas akhir bulan habis tiba-tiba dapat rezeki. Entah dari waris atau dari apa. Itu dia lihat saldo aja. Nih, betul kan? Ya itulah sifatnya dunia. Menggiurkan, hijau dipandang mata, sedap manis disicipi. Ya. Kata Rasulullah, "Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi." Barang siapa yang mendapat atau mencari dunia ini dengan hati yang tidak rakus, tidak tamak, dia akan diberkahi. Tapi siapa yang mengambilnya bi israfi nafsin, dengan jiwa yang tamak, Allah tak akan berkahi. Rasulullah memberi perumpamaan, kalladzi ya'kul wa la yashba'. Perumpamaannya seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Kita bisa bayangkan orang makan tapi tidak pernah kenyang, tak berhenti terus. Padahal hajatnya dia itu sepersekian aja. Keperluan dia terhadap dunia, terhadap makanan itu hanya mungkin 1 piring, 2 piring itu udah nyambang. Benar gak? Ya. Kemudian Rasulullah terakhir di pesan hadisnya, di akhir hadisnya Allah berpesan, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas, yakni tangan yang suka memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang meminta-minta. Yang sampai diberi bahasa di bahasa Indonesia itu hadis tadi. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Hakim bin Hizam gak mau lagi minta-minta. Kalaupun dikasih dia tolak. Terjadi di zaman Abu Bakar, dia dipanggil sama Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Dia dikasih tawarin, kasih duit. Ya.
takutnya dia kalau jiwanya itu tamak terhadap dunia. Walaupun dunia itu ya ikhwan, siapa yang tidak doyan, siapa yang gak suka. Itu tabiat manusia, memang dijadikan dunia itu manis, menggiurkan, lezat, sedap dipandang mata, semua orang ingin memilikinya. Tapi bagaimana kita memanage hati? Apakah hati kita lebih terpaut dengan dunia atau dengan akhirat? Jadilah orang-orang yang hati terpaut dengan akhirat. Ya, dunia di genggaman aja Pak, gak usah dimasukin ke hati. Jadi kalau kurang-kurang dikit, Allah kurangi sedikit, nikmatannya Allah ambil sedikit, kita nggak baper kalau orang masuk hati, betul nggak? Ya, seperti itu. Kemudian di antara asbab seseorang mendapatkan keberkahan adalah dengan mengatur waktu. Mengatur waktu, salah satu aset yang dimiliki setiap orang, miskin ataupun kaya sama. Ya, rakyat jelata ataupun sultan, jatah waktunya sama. Allah berikan nikmatan itu subhanallah sama setiap orang, tapi keberkahannya berbeda. Ada orang dia kerja 9 jam, 8 jam sehari, 10 jam mungkin kalau dia dagang atau apa ya. Ada orang yang seperti itu, kemudian dia merasa tidak punya waktu. Bukan tidak punya waktu, dia merasa tidak punya waktu untuk baca Al-Quran, untuk duduk di kajian, untuk belajar, untuk berzikir, ya, untuk zikir pagi sore, zikir pagi sore habis waktu berapa lama sih Pak? 10 menit, 15 menit. Dia merasa sesibuk itu, merasanya. Ya, padahal tidak. Allah nggak berkahi waktunya. Coba lihat Nabi SAW gimana beliau sholat malamnya panjang sekali. Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gimana sholat malamnya, bahkan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajudnya. Gimana kita lihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau waktu itu mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi, bahasa Yahudi. Tujuan belajarnya buat apa? Buat menerjemahkan surat menyuratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pimpinan-pimpinan Yahudi. Ya. Kemudian apa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bisa menguasai bahasa tersebut hanya waktu hitungan hari, beberapa hari saja. 5 hari atau 15 hari itu kalau nggak salah. Cepat sekali. Itu salah satu ciri-ciri apa? Keberkahan di dalam waktu. Gimana biar berkahnya? Diatur. Di antara waktu yang paling berkah daripada 24 jam yang kita miliki adalah sepertiga malam terakhir. Apakah kita biarkan sepertiga malam terakhir itu setiap hari berlalu sampai subuh, bahkan sampai terang? Setiap hari kita nggak pedulikan, padahal Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta kata Allah akan aku kabulkan, siapa yang beristighfar akan aku ampuni. Tapi kita sering melewatkan itu. Di antara waktu yang terberkah apa? Di pagi hari. Allah Rasulullah doain buat umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah pagi hari umatku. Berkahilah pagi hari umatku. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamdi, semenjak dengar Rasulullah itu berdoa kayak gitu, mengucapkan kalimat doa itu, berkahilah umatku di pagi hari. Setiap hari dia berangkat dagang, biasanya nggak pagi, langsung pagi. Setiap hari berangkatnya pagi. Insya Allah berkah, insya Allah. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuk Sakhar bin Wada'ah, dan beliau berhasil menjadi orang yang kaya dari jual belinya itu, ya. Seperti itu.